Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, memuji kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas taburan rahmat dan karunia-Nya. Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan untuk umatnya yang beriman hingga akhir zaman. Pada pagi ini kita meneruskan materi pada minggu yang lalu, kaitannya ibadah puasa. Kalau kita telisik hikmah daripada ibadah puasa, bukan hanya menahan, tapi membangun kesadaran diri bahwa kita ini zillah itu lemah. Zillah itu lemah atau hina. Bayangkan aja ketidakmampuan kita ketika kita ibadah puasa dengan merasakan lapar. Disitulah rasa lapar itu adalah zillah, kehinaan. Kemudian ada iftiqar, merasa butuh kepada Allah, merasa butuh akan pertolongan Allah. Kemudian puasa juga membangun keyakinan. Yakin. Kalau yakin itu ada yang mengistilahkan al-yakin al-iman. Nabi mengatakan bahwa al-yakinu al-imanu kulluh. Jadi yakin itu adalah iman yang utuh. Maka ketika kita bicara iman atau yakin, itu Rasulullah menganjurkan ta'allamul yaqina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul yaqina. Belajarlah gitu, atau menuntut ilmulah, ilmu tentang keyakinan. Makanya dalam agama itu ada yang disebut dengan ilmu yakin. Ilmu yakin itu kaitannya dengan asy-syariah. Makanya ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Maka Rasulullah menganjurkan itu. Yang dimaksud ta'allamul yaqina. Nah, ini prosesnya dari soal-soal syariah tentang ibadah puasa. Pada dasarnya adalah membangun keyakinan dan keimanan yang utuh, yang sempurna. Maka proses syariatnya harus kita jalankan. Nah, mencari ilmu itu adalah proses syariat untuk tumbuh keyakinan. Maka ta'allamul yaqina, belajarlah tentang yakin, atau membangunlah kamu akan keyakinan dirimu. Nah, yang dikandung maksud adalah wa ma'nahu jalisul muqinina wastami'u minhum ilmal yaqin. Jalisu itu bersama-samalah. Bersama-samalah atau duduk bersamalah. Al-muqinina, orang-orang yang punya keyakinan, yang memiliki keyakinan. Wastami'u minhum ilmal yaqin, dan dengarkanlah dari mereka tentang ilmal yaqin. Yang dimaksud ilmal yaqin itu adalah ilmu syariah, tentang fikihnya, tentang tasawufnya, tentang tauhidnya, tentang hukum-hukum yang ada.
Jadi yakin tidak hanya istilah yakin doang, enggak. Yakin enggak? Yakin, tapi harus berdasarkan ilmu. Kayak kita sholat, yakin sholat itu benar karena ada ilmunya. Yakin namanya. Makanya masuknya ilmu yakin. Maka dari ilmu yakin itu kemudian akan tumbuh keyakinan yang disebut dengan ainul yakin. Apa ainul yakin itu? Ainul yakin itu ketika kita melakukan amaliyah atau ibadah apapun, ada satu kesenangan, kenyamanan, ketenangan, kesenangan. Jadi ikhlas itu sebenarnya pemaknaannya luas, bukan hanya ikhlas tanpa pamrih dan lain sebagainya, bukan hanya itu. Tapi di dalam qalbu seseorang ketika melakukan ibadah baik mahdoh maupun ghair mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah vertikal, horizontal maupun vertikal, yang langsung mahdoh dengan Allah, itu qalbunya tumbuh rasa ainul yakin. Nah, ainul yakin ini akan didapatkan dalam qalbu seseorang, dalam hati seseorang ketika ilmu yakinnya ada. Walaupun enggak menjadi ilmuwan, tapi mengerti paparan-paparan tentang hukum, paparan-paparan tentang sunnah, tentang haram dan lain sebagainya. Ya, termasuk ibadah puasa. Maka ibadah puasa pun perlu ilmu yakin. Mana yang membatalkan, mana yang membatalkan terhadap puasanya, mana yang membatalkan terhadap nilai-nilainya, kualitasnya. Maka ketika benar ilmu yakinnya, syariatnya, maka akan tumbuh yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Maka ada satu kalimat bahwa ketika seseorang yakinnya penuh, gitu, wa qalilu minal yakin khairum min katsir minal amali. Jadi orang beramal itu semangat dan tidaknya itu melakukan sesuatu tergantung keyakinannya. Tergantung keyakinannya. Waman u'tiya hadzuhu minhuma lam yubali ma fatahu min qiyamil laili wasyamin nahar. Jadi kalau orang sudah diberikan keyakinannya, akan akan muncul hakul yakinnya, ainul yakinnya. Jadi semangat terus, kolbunya seneng aja, semangat aja, tanpa dimotivasi oleh siapapun, muncul dari dirinya. Maka seperti wasiat Luqman, ya bunaya la yustata'ul amalu illa bil yakin wala ya'malul mar'u illa biqadri yaqini. Nah ini. Jadi seorang mampu beramal illa bil yakin, kecuali dengan keyakinannya, dengan ilmunya, dengan keyakinannya. Wala yaksuru amilun hatta yanqusa yaqinu. Dia tidak akan ceroboh, dia tidak akan berkurang melakukan amal kebaikan kecuali atau sehingga dia berkurang keyakinannya. Ketika berkurang amalnya berarti kurang keyakinannya. Nah, ini yang berkaitan dengan qalbunya. Ilmunya ada tapi tidak mengamalkan ilmunya, berarti keyakinannya tidak tumbuh.
ainul yakinnya enggak tuh. Nah, makanya perlu ada ilmu yakin, ada ainul yakin. Nah, ainul yakin itu kesenangan kolbu, kedamaian kolbu, keindahan kolbu ketika kita melakukan kebaikan. Nah, di akhirnya ada hakul yakin, nyata keyakinannya. Tidak ada tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Makanya penghalang itu juga macam-macam. Ada penghalang zulmaniyun yang bersifat cahaya, kegelapan. Maka dari semua itu, ibadah itu perlu syarat dan perlu rukun. Seperti halnya bangunan, ada rukun, ada syarat. Syarat ngebangun ada perizinan, ya. Rukun ngebangun ada material, ada tukang, ada arsitek. Ya, ibadah juga sama. Maka di sini ada macam-macam puasa yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya. Nah, tadi hikmah daripada puasa itu, ketika syarat dan rukunnya ibadah puasa terpenuhi, maka akan muncul yang disebut dengan ainul yakin. Enak, ikhlas, seneng puasa. Kita nggak doyan Senin Kemis nih kita mah. Berarti kurang ainul yakinnya belum dapat. Ilmu yakinnya ada bahwa puasa Senin Kemis itu sunnah. Gitu. Tapi kita susah banget ya mau puasa Senin Kemis ya. Ya, sama saya juga Pak. Senin udah niat-niat pagi-pagi, assalamualaikum, ngopi yuk. Oh, udah jalan ngopi. Jadi ada arkan. Nah, di sini ada pembagian-pembagian. Tanqasimus syurutus syiyam. Jadi ada syarat, ada rukun. Syarat itu harus dipenuhi sebelum melakukan. Itu kalau syarat. Kayak nikah. Mas kawin itu syarat apa rukun, Pak? Kan kita udah nikah nih, udah lama. Syarat apa rukun mahar itu? Ya, kayaknya udah lupa kita nikah dulu. Rukun nikah berapa? Yang penting mah sah pokoknya mah ya. Enggak usah hafal rukunnya. Coba yang hafal rukunnya mah bagian amil itu mah. Paling-paling ditanya rukun nikah ada berapa? Udah. Yang bikin sah itu bukan tahu soal rukun nikah, Pak. Yang bikin sah itu apa? Saya terima nikahnya, ijab kok kabul. Rata-rata yang saya menyaksikan kadang jadi saksi, kadang menghadiri pernikahan, ditanya rukun nikah itu nggak tahu. Tahunya paling-paling itu doang, ijab kabul. Ya soal tahu nggak masalah. Makanya ada orang yang ilmu yakinnya nggak tahu, tapi sah melakukannya. Salah satunya adalah nikah. Nggak tahu syariatnya kayak apa, namanya dituntun. Nah itu. Jadi syarat mas sebelumnya. Makanya mahar atau mas kawin itu syarat, bukan rukun. Walaupun syarat, ketika tidak ada mas kawin, nikah sah nggak? Enggak, karena tidak ada syaratnya. Tuh. Kalau rukun nikah kan cuma 5. Kita udah lupa, udah puluhan tahun kita nikah, masih lupa rukun nikah ya. Nah, kita bagi syaratnya. Tanqasimu syurutus syiyami ila syuruti wujubin wa syuruti sihatin
wasyuruti adain gitu. Jadi ada syarat wajib puasa gitu ya. Kemudian ada syarat sahnya puasa, ada syarat melaksanakan puasa. Itu syaratnya. Syafi'iyah tanqasimu syurutus yami ila qismaini. Puasa terbagi kepada dua. Maka saya kembali bahwa nilai atau makna atau esensi dari setiap ibadah itu kita harus tahu supaya termotivasi dengan adanya esensi itu. Motifnya apa? Tuh. Tanqasimu syurutus siyami ila qismaini syuruti wujubin wa syuruti sihatin. Nah, sekarang syarat wajibnya. Jadi ada sesuatu yang wajib tapi dia tidak boleh melakukan. Tapi konsekuensi hukum tetap dia dapat. Tetap dia dapat. Yang pertama, dua al-bulugu. Itu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa berapa? Ada 4. 1 al-bulugu, balik. Nah, balik. Itu yang disebut dengan apa, Pak Haji? Mukallaf. Syarat mukallaf ada berapa? 1 balik. Yang kedua berakal. Udah, yang penting balik dan berakal, wajib puasa. Itu syarat. Maka fala yajibu asyamu bahasanya. Maka anak kecil yang belum balik bukan tidak sah puasa, tapi tidak wajib puasa. Kalau puasa mah tetap, umpamanya dia ngejalanin puasa, sah puasanya, tapi tidak wajib. Ada yang wajib puasa, mohon maaf, non muslim itu wajib puasa nggak? Sebenarnya wajib, tapi tidak memenuhi syarat. Itu tidak memenuhi syarat. Fala yajibu asyamu ala sobi. Tidak wajib berarti sah puasa seorang anak kecil atau yang belum balik gitu. Tetapi tidak wajib. Nah, bagaimana kewajiban orang tua? Walaki yu'maru bihi li sab'i sinina in atoqoh. Tetapi diperintah, disuruh, diajari ketika baru umur 7 tahun. Termasuk sholat umur 7 tahun itu harus diajari. Kewajiban orang tuanya. Nah, maka ada sebagian kaul mengatakan bahwa ketika seorang anak yang belum balik melakukan kebaikan, dia mah belum didapat pahala, belum dapat itu belum. Nah, nanti ketika balik baru si, kalau pahala mah disebut pahala mah ya Pak ya. Itu nanti ketika balik dapat jatahnya. Maka separuh untuk orang tuanya, separuh untuk itu bagian kewajiban orang tuanya. Walaki yu'maru bihi li sab'i sinin, terlepas itu puasa sunnah ataupun puasa wajib. Nah, kita di sini bicara tentang puasa wajib. Nah, mau puasa wajib ataupun mau puasa sunnah, soal syarat sama, balik dan berakal. Nah, makanya di sini wa yudrabu ala tarkihi li asyri sinin. Nah, ketika menginjak 10 tahun seorang anak, ketika disuruh puasa tapi nggak mau, atau disuruh sholat
nggak mau, itu boleh dipukul. Tapi mukulnya bukan mukul yang menyakiti. Dipukul ya mungkin pakai, dalam pengertian pukul di sini adalah memberikan tekanan, sedikit menekan. Nah, bagi orang yang bagi anak yang belum balik, apakah menjadi sebuah kewajiban bagi orang tua untuk menyuruh atau tidak? Ini pertanyaannya. Wajib nggak? Ini anak belum balik, wajib nggak nyuruh sholat, si orang tuanya nyuruh sholat atau nyuruh puasa? Ya, oke. Nah itu. Jadi perbedaan juga. La yajibu alal waliyi amrus sobi bisyami wala yundabu walau kana sobiyu murahiqon. Nah, berarti masuknya bagi si anak puasa dan tidak puasa itu hukumnya kena hukum apa? Berarti boleh. Nah, kata madhab Maliki nggak wajib katanya seorang wali menyuruh anak kecil bisyami. Nah, yang dimaksud kecil di sini kan batasan umur melihat kepada kemampuan. Kalau madhab Syafi'i lisab isinina in atokohu, karena umur 7 tahun ketika mampu. Karena emang puasa mah ukurannya ukuran mampu, beda sama sholat. Kalau puasa kan, kalau sholat kan ada alternatif dalam pelaksanaannya. Jadi kalau puasa kan nggak ada. Kalau nggak kuat, ya udah. Mau yang tua juga kalau nggak kuat mah ya udah. Coba dikuat-kuatin, oh malah bahaya umpamanya. Ada toleransi. Wala yundabu walau kana sobiyu murahiqon. Ada anak itu murahik. Arti murahik itu balik belum, tapi hampir Pak. Hampir balik. Kalau ukuran laki-laki usia 15 tahun, berarti kalau murahik itu kira-kira antara 14 tahun. Tapi zaman sekarang mah anak 14 tahun juga SMP udah balik ya Pak ya. Beda zaman kita. Zaman kita beda. Ya buktinya apa? Anak baru tamat SMP udah punya anak. Kira-kira baliknya umur berapa itu? Anak SMP berapa tahun Pak? Anak SMP berapa tahun? 16-15 lah ya. Tuh. SMP udah ada yang punya anak Pak. Berarti kan 12 tahun juga udah balik tamat. Baru masuk SMP udah balik. Nah ini mah fakta. Fakta itu. Tidak harus saya sebutkan, fakta itu. Faktor apa kira-kira Pak? Gizi. Satu faktor gizi gitu kan. Yang kedua faktor eksperimen kayaknya. Percobaan. Iseng kali gitu kan. Ternyata jadi gitu. Ternyata jadi. Kaget saya dengarnya kan gitu. Ya itu mah ya sudah perjalanan hidup. Artinya sekarang untuk membedakan atau membatasi balik secara nyatanya dan umurnya. Kalau secara umur mah memang 15 tahun. Tapi secara kenyataannya, faktualnya seperti apa? Yang hari ini bisa dibuktikan anak yang belum umur 15 tahun pun gitu kan, ternyata sudah bisa
memproduksi. Nah ini kan masalah yang harus disikapi oleh MUI. Itu kalau mazhab Malikiyah tidak wajib, berarti boleh. Ketika tidak wajib bisa sunnah, bisa boleh. Berarti tetap ada keutamaan gitu. Itu pun mengingat dan mengukur kepada kemampuan anaknya. Masalah syarat. Jadi yang pertama adalah al-bulugu. Ya. Fa idza kana as-sabiyyu murahiqan yutiku asyama fayajibu 'alal waliyyi ayyamurahu bihi. Nah, kalau sudah murahik, nah ini ada pendapat kalau sudah murahik ya dan dia mampu. Ini ada standar mampu dan tidaknya. Kalau murahik tapi dia tidak mampu, nggak wajib untuk mengajak atau merintah berpuasa. Apalagi kalau umur belum murahik, katakanlah baru 7 tahun atau 6 tahun dan tidak mampu. Hanya proses pembentukan karakter aja berpuasa anak kecil. Tidak harus dipaksakan sampai selesai. Yang penting ya ngikut sahur gitu. Ya karena anak-anak makan nggak ada beban, lagi main makan, gitu kan. Tapi ini kewajiban orang tua, mendidik lah istilahnya. Ada proses edukasi di situ, supaya merasa dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap agama, terutama untuk dirinya. Wa yadribuhu idam tana'a, dan memukulnya ketika menolak. Tapi memang tidak harus dipaksa. Ya kayak kita dulu lah puasa lagi zaman SD. Puasa biasa sahur semangat puasa. Main kita kemana, ke kebun, ambilin kacang, makan kacang, pulang puasa. Iya, kan di kampung mah dulu suka ada tanaman apa namanya, ubi jalar ya Pak ya. Itu kalau main kan namanya anak kecil ya, SD kelas 2, kelas 3, kelas 4 masih itu main ke sawah, ada ubi jalar, gali-gali, makan, pulang masih tetap puasa. Kamu puasa nggak? Puasa. Padahal mah udah makan ubi. Itu pengalaman gitu. Kita alami itu karena ya di usia segitu mah ya nggak ada beban, nggak ada apa namanya, iya, nggak takut salah, nggak takut dosa, nggak ada. Jadi memang ya itu tadi, ya itu kayak gitu, masih anak belum balik mah. Biasa kita mandi di kali lagi bulan puasa, minum di dalam kan. Itu pengalaman saya dulu. Jalan-jalan habis dohor, jalan ke pinggir kali, ngambil ciplukan, nyari ciplukan, kan ciplukan mah juga banyak di pinggir kali Pak. Lagi bulan puasa. Kalau misalnya sekarang ngabuburit ya, ngabuburit. Ciplukan, itu yang pohonnya buat obat apa namanya? Obat gula, penyakit gula. Ciplukan, cecendet kalau di Sunda. Ciplukan, banyak di Duta Buah Pak, ciplukan mahal itu. Ternyata mahal. Ngebon aja kita ya, ngebon ciplukan punya tanah mahal itu segitu. 70.000 itu satu pak kecil. Nah itu dulu pengalaman kita masih kecil. Kalau yang di kota mah enggak gitu. Kalau di kampung mah mainnya kan, kita yang di kampung ya mainnya pinggir kali, ke sawah sambil main layangan ya kan.
Alamat. Ambil jambu disakuin buat disiapin. Mau buka puasa itu disiapin, udah ngantongin kita, udah ngantongin jambu. Jambu mede, jambu kelutuk gitu. Tuh, itu syarat. Yang pertama adalah al-bulugh. Yang disebut dengan mukallaf itu antara balik dan berakal. Dewasa tapi nggak berakal ya nggak wajib. Mau disuruh puasa juga suruh sahur ya besoknya malah lapar ya makan lagi baik. Namanya juga tidak berakal. Fala yajibu 'alal kafiri wujubu mutalabatin. Tidak wajib kepada kafir. Ya, bahasa kafirnya di sini bahasa kafir. Yang bukan muslim lah bahasa halusnya gitu. Ya nggak bisa dirubah bahasa. Itu nggak wajib puasa. Tetapi ada taklif. Kan syarat wajib puasa itu adalah harus muslim. Sah puasanya kalau muslim. Maka tidak wajib menuntut atau menghukumi wajib puasa kepada orang yang tidak muslim. Lagian mau ngapain sih nyuruh-nyuruh puasa juga, walaupun disuruh kagak akan puasa kan ya. Ini mau umpamanya kali di sini nih. Bahasanya mungkin begini nih kalau kita kan. Non muslim itu nggak wajib puasa. Dan emang nggak harus disuruh. Siapa juga yang mau nyuruh kan gitu. Bahasanya di sini wujubu mutalabatin. Fala yajibu 'alal kafiri wujubu mutalabatin. Nggak wajib. Tetapi ada satu hal yang perlu tahu. Wa in kana yu'aqabu 'alaihi fil akhirah. Tetap dituntut oleh Allah di akhiratnya. Tetap dituntut. Gimana kalau orang murtad keluar dari Islam, amal murtadu fainau yajibu alaihi wujuba mutalabatin. Faitlabu minhu ba'da audihi ilal Islam. Wajib si murtad syaratnya ya kembali lagi. Berarti posisi atau kedudukan seorang yang murtad itu sama dengan non muslim. Dalam padat tidak wajib puasa. Wajib puasa ya ketika sudah kembali ke Islam. Puasa. Ya. Ibadah puasa itu ya yang bulanan itu ya kita merasakan apa ya, ada energi uluhiyah sebenarnya. Kalau ditelisik terus apa sih hikmah puasa itu? Oke, dari sisi kesehatan ya, makanya ketika orang mau dioperasi juga kan suka ada puasa. Berarti menormalisasi organ tubuh secara fisik. Maka kalau yakin mah ya, kalau katakanlah orang sakit lambung, puasa rutin aja Senin Kemis sehat. Masa Nabi salah? Makanya kata Nabi sumu tasihu. Kata Nabi, puasalah niscaya kamu sehat. Makanya kalau pengen sehat katanya Senin Kemis. Yang punya lambung Senin Kemis, insya Allah asal yakin sembuh. Kalau puasa jadi beban, ya malah jadi penyakit.
Kayak itu tadi perlu ilmul yakin. Yang ketiga, ini baru 3 nih. Madzhab Syafi'i. Al-aqlu, berakal, normal. Fala yajibu 'alal majnuni illa an kana zawalu aqli illa in kana zawalu aqli bita'addi atau bita'di fa innahu yaljamu qada'uhu ba'dal ifaqah mislu as-sakran in kana muta'addiyan bisakrihi. Ada orang yang tidak berakal oleh karena gila, berarti itu mah nggak disengaja. Siapa sih yang pengen gila? Nggak ada kan Pak ya? Saya yakin orang yang mohon maaf, ada yang orang katanya itu orang gila. Saya yakin dia nggak mau gila, nggak mau dia hilang akal. Tapi ada orang yang mau hilang akal, Pak. Orang yang pengen hilang akal gila nggak? Gilaan mana orang yang pengen hilang akal kemudian melakukan secara sengaja dengan orang yang hilang akal tapi dia nggak mau. Memang dari Allahnya begitu. Kira-kira bagusan yang mana ini kira-kira? Ya? Bagusan yang hilang akal dengan secara alami. Berarti kalau yang hilang akal dengan secara sengaja itu mah lebih gila lagi itu. Ya contoh mabok, sakron, ya sakau Pak. Sakau itu kan gila itu. Orang mungkin nggak gila, orang ngomongnya nggak gila, paling ngomongnya mabok, tapi akalnya hilang. Nah, ya sama aja gila. Kalau orang hilang akal berarti gila. Sebenarnya. Nah ini lebih gila lagi orang yang gila gitu. Iya, ya kadang-kadang kita suka berpikir apa ya, menganalisa. Kadang kita menganalisa, apa sih enaknya? Mabok itu apa sih enaknya? Mabok itu kan orang hilang akal. Ada yang alasan biar keren. Orang mabuk itu biar keren. Gentleman, gentle apa namanya? Apa maco gitu. Gentle, maco gitu. Tapi ujung-ujungnya kejebur ke got. Ya kan? Ya. Ada memang sesuatu yang kita sampaikan itu harus kita lakuin. Tapi ada hal yang tidak boleh. Kayak kita menjelaskan soal hukum haram minuman keras. Berarti kan katanya. Terus apakah kemudian kita menyampaikan hukum haramnya minuman keras kemudian kita harus mencoba? Ya enggak. Sebab ada yang berpemahaman seperti itu. Itu namanya salah kaprah. Udah jelas-jelas. Nah, terus gimana kalau yang majnun secara sengaja seperti sakron? Sakron itu mabuk gitu. Maka itu mah wajib fa innahu yalzamuhu qada'uhu ba'dal ifaqah. Wajib qadanya. Wajib qadanya. Seperti halnya as-sakran in kana muta'addiyan bisakrihi. Ketika memang secara sengaja dengan mabuknya itu. Fa yalzamuhu qada'uhu. Kalau tanpa tahu mah, contoh begini, ini dicontohin sama ulama.
Ada orang mabok, hilang akalnya. Dianggapnya itu minuman biasa. Karena nggak tahu mungkin. Kalau whisky kan putih Pak ya. Whisky. Ya arak kan putih. Kan kayak air biasa. Ada orang ternyata kirain air biasa, minum, mabok, hilang akal. Kebetulan besoknya harus puasa. Tapi kemudian dia masih mabok, masih hilang akalnya. Berarti nggak wajib puasa. Karena apa? Tidak disengaja. Kalau kayak brandy kan, kalau brandy makan ada yang merah, ada yang kuning gitu. Kalau dulu mah dikenalnya topi miring ya Pak ya. Ya, topi miring. Ada minuman mereknya topi miring. Apa? Cap tikus. Jelek amat sih nama minum cap tikus. Ya merek-mereknya merek-merek yang begitu semua ya. Pil BK itu. Topi miring. Ya Pak. Merek-merek lokal yang begitu mah. Berarti yang murah berarti ya. Kayak Nutrisa, Intisari itu murah itu. Intisari mah kesini dulu mah gak ada. Intisari. Kenapa? Oh itu ya. Supirnya itu tentara itu Bang. Tentara yang kamu dari itu. Iya. Jagaan itu Bang. Jagaan. Kalah berita ya Pak. Iya. Ini saksi hidup ini. Ini mah saksi hidup, tahu ya begitu. Paham betul. Ya emang itu. Jadi memang apa ya? Ya keren dah udah pokoknya. Iya kali ya, karena duit banyak kali ya. Buat apa? Gak bisa masuk kalau orang biasa. Gak bisa masuk. Ya memang harus dilihat ininya dulu kali, depositonya kali ya. Ya karena percuma kali ya, ngapain klasteri yang bos-bos lah ya. Tahu bapaknya juga tahu. Iya, bagaimana ya udah ini sebodohin kali ya. Ya kayak Intisari mah kan minuman anak-anak pinggir jalan. Kayak Intisari mah kan bisa cuma 15.000. Tapi emang bikin mabuk Pak. Iya, orang. Iya, yang begitu Pak. Kalau yang mabuk kelas bos mah ya di ruangan khusus. Iya. Iya, didampingi cantrik-cantrik. Wah, itu alam dunia udah keren bener ya begitu. Itu ngelihat kita kalau di itu kan begitu. Tapi ya memang kehidupannya begitu. Ya pokoknya mah ketika pesta yang begitu pasti di sampingnya ya itu. Bukan nenek-nenek lagi yang mendampingi. Bukan. Wah, pokoknya bikin mata terbelalak pokoknya mah. Gitu. Ya itulah keindahan dunia yang begitu. Tinggal memang pilihan. Tapi memang kalau yang penting mah ininya. Ini mah duit kagak punya, umur udah tua, joget-joget, karaoke di tempat terbuka lagi. Gandengannya siapa? Ya itu.
Bapak tahu nggak pasar Segar? Lu karaoke kalau malam Pak. Kalau mau ya ke sono aja, lihat maksudnya. Ya biasa, bapak-bapak juga banyak. Lu dekat tempat apa namanya? Tempat ngadu burung di situ kan? Dekat. Kok tahu? Ya tahu pengalaman. Survei, maju survei. Jadi mencari apa namanya lingkungan-lingkungan yang oh ini perlu edukasi ini. Ya, ya, jangan kitab aja yang dipegang kan ya Pak ya. Itu tahu situasi supaya kita punya filter. Ya tuh pengen mah pengen ngikut kita juga karo pengen Pak. Jujur karena ya sedikit bisa nyanyi kan gitu kan. Pengen ngeliat begitu. Tapi kan remnya kita kan. Itu yang paling penting kan remnya. Tuh. Jadi saya pernah cerita itu. Nyantri itu 7 tahun Pak. Kerja di kapal, habis Pak. Jadi kapal mungkin nyampe ke luar negeri kemana gitu kan, habis. Selesai gitu. Iya. Apalagi orang kampung, dari kampung banyak. Yang biasa di kampung, kemudian ke kota, kaget kan? Biasa yang buluk-buluk di kampung maunya kemudian ke kota yang bening, oh repot itu iman itu repot itu. Makanya kuat-kuat ya kan gitu ya. Ya saya kira itu ada pertanyaan Pak. Baru 3 sampai kepada al-aqlu tadi ada yang hilang akal secara sengaja, gila secara sengaja, berarti ketika sembuh ada kewajiban untuk mengqadha. Ketika pas puasa gitu, pas puasa ternyata dia mabok. Itu. Jadi membangun al-aqlus salim fi jismis salim. Jadi dengan puasa secara dari sisi sudut pandang kesehatan, dari sudut ruhaniyahnya gitu. Jadi ada energi ruhaniyah, energi uluhiyah, energi Allah. Energi Tuhan. Sebagai contohnya kenapa ada energi itu? Orang puasa pengen sakti, ya kan? Dulu kan puasa mati geni. Artinya bahwa puasa itu tidak hanya sebuah kewajiban, tapi memang ada energi yang luar biasa, yang di luar logika manusia. Dan siapa yang ngasih energi itu? Ya Allah. Sebut dengan energi uluhiyah. Kenapa? Minta puasa apa? Minta kembal? Bukan sih, bukan setan. Nah itu memang perlu dikaji secara ilmiah ya sebenarnya. Kayak mohon maaf, di Banten ini kan pose debus kembal. Ya saya ngalami juga sih Pak. Tapi disebut iblis, hodam, nggak tahu hodamnya kayak apa. Itu. Dulu zaman tahun 97 kan zaman apa namanya Pak? Serius. Ya zaman misterius, kemudian zaman reformasi. Itu ada pengisian bacaan sesuatu dibaca sambil pegang bambu kuning gitu kan. Tuh, dites di rumah, golok gitu. Enggak Pak. Kebal gitu. Ngewiritnya sambil begini, buk 3 kali gitu. Disebut hodam. Ya, kalau dari para ulama, dari para kiai itu bukan itu. Jadi yang disebut dengan hikmat. Ada yang kalau hodam itu mungkin lebih ke jin, ke itu gitu kan. Kalau itu hikmah. Iya, kayak Nabi Daud gitu kan. Sebenarnya ilmu dari dulu juga ada. Nabi Sam'un itu kan nabi. Kalau di kita sekarang Samson, Pak. Itu nabi namanya Sam'un. Itu orang kuat itu. Kemal. Ilmunya ada. Tapi pada hakikatnya memang itu ilmu Allah.
Makanya kenapa orang puasa supaya kebal. Tuh. Dulu zaman pokoknya tak zaman reformasi. Ada yang melalui ditulis, tuh punggungnya diisi. Ya kita jalanin itu dulu. Tapi berasa Pak, kayak peres apa gimana gitu. Ya mohon maaf ini pengalaman. Tahun 97, zaman wah takutnya perang kan gitu. Saya lari nyampe ke Garut. Ngisi badan ceritanya. Dibuka semua banyak tuh, orang banyak dari mana-mana. Mari tulis punggungnya, itu yang namanya golok ini Pak. Lidah di gini-gini, perut gitu kan, pipi, kepala di gini-gini. Itu. Ya. Ada yang tembus satu orang. Itu darahnya ke sini Pak. Jadi di tesnya itu, ya ini bercerita, lagi muda, zaman berkelana. Itu tesnya pakai Quran. Jadi orang ini yakin nggak? Kalau yakin, itu Quran dia mengangkat seseorang. Tapi kalau nggak yakin dia ragu, itu Qurannya jatuh dengan sendirinya. Makanya nggak diterusin di tesnya. Orang ditidurin, getet gitu kan. Ilmu Allah lah gitu. Makanya ilmu Allah makan ya memang ada urusan perbesian kayak wa allana lahul hadid, itu ilmu Nabi Daud, besi bisa nah itu ilmu limbat itu. Ilmu limbat gitu. Kayak ilmunya Nabi Musa, satu kali pukul mati 7, itu ilmu Nabi Musa. Kan Nabi yang jawara itu kan Nabi Musa Pak. Wa idza battastum jabbarin itu kan, itu ilmu Nabi Musa. Makanya dulu kenapa lari-lari Nabi Musa itu kabur sampai ketemu dengan istrinya, sampai ketemu dengan salah satu sumur itu karena lari dikejar-kejar, karena dia habis mukul orang. Makanya Nabi Musa mah kalau marah katanya itu, kalau lagi marah itu bulu kuduknya itu tajam. Ya warah. Tuh, ini bicara soal puasa. Kayak dulu ada mati geni, ada puasa mutih gitu kan. Tapi dari yang kita alami selain puasa bulan Ramadan, puasa katakanlah puasa ini seminggu, 3 hari atau 40 hari, gitu kan? Itu yang tumbuh adalah keyakinan. Yakin. Makanya salah satu di antara saum itu harus tumbuh keyakinan. Orang pengen bisa mencak sendiri puasa. Karena yakin, kalau enggak yakin mah ya kagak. Berarti kuncinya ada dia, yakin salah satu. Kenapa? Ada rasa puasa. Ya. Kalau meyakinkan kan yakin kita untuk melaksanakan. Ya. Itu udah melaksanakan kita ada rasa puas. Iya benar. Ya rasa syukur, alhamdulillah kuat bisa. Ya pokoknya itu kenikmatan batin yang memang tidak bisa diurai. Malah kalau ini mah apa ya disebutnya, tumbuh rasa optimis, yaitu yakin itu besar hatinya. Iya. Ya kita ngerasain dulu lagi kecil. Walaupun kita mah lagi puasa dulu kan, kalau puasa udah nunggunya lebaran, udah seneng banget. Nunggu lebaran. Jadi kalau lebaran tapi kita lagi kecil lulus puasanya, itu endah gitu. Beda dengan orang yang puasanya ya sekali 2 kali katakanlah, masuk ke hari raya itu ya biasa aja, nggak ada kegembiraan. Ya, saya kira itu.
Bahasan pada pagi ini ya bukan sekedar, ya memang kajian kita pada bab ini yang secara rutinitas kita lakukan ibadah puasa itu ya setiap tahun di bulan suci Ramadan. Tapi pertanyaan kita, impact dari puasa yang kita rasakan itu seperti apa? Karena sesungguhnya ibadah puasa itu adalah kita melakukan dan menikmati sifat malaikat. Salah satu sifat malaikat itu adalah tidak makan, walaupun kita cuma sehari. Kita mau bukan ini, cuma pindah waktu doang makannya. Gitu. Tetap aja makannya mah 2 kali sehari, 2 kali. Kita kalau lagi bukan bulan puasa, itu cuma dipindah, makan habis maghrib, kemudian sebelum fajar, ya tetap aja 2 kali juga makan, cuma dipindah. Karena mungkin peredaran darah di waktu siang itu berbeda, dan pencernaan di siang hari pun mungkin berbeda ketika dibanding dengan malam hari. Makanya orang yang diet itu yang punya gula kan nggak boleh makan di malam hari. Kalau siang kan boleh. Berarti ada perbedaan sistem, sistem cuaca. Ya mudah-mudahan menjadi kafaroh buat kita semua apa yang kita bahas pada pagi ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi